PT Bank Mandiri, yaitu perusahaan perseroan yang merupakan badan usaha milik negara, BUMN. Sektor usaha perusahaan ini di bidang jasa keuangan, khususnya perbankan. PT Bank Mandiri berkantor pusat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, nomor 36-38 Jakarta. Sejarah singkatnya mengenai PT Bank Mandiri, yaitu didirikan sejak 2 Oktober 1998. Didirikan sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan Indonesia dengan menggabungkan 4 bank pemerintah, yaitu Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia. Perkembangan dari PT Bank Mandiri sendiri telah mengalami beberapa tahap transformasi bisnis dan telah menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, Bank Mandiri aktif menjadi anggota maupun sebagai pengurus di berbagai asosiasi penting, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Contohnya, di tingkat nasional, Bank Mandiri aktif menjadi anggota Ikatan Bankir Indonesia, Asosiasi Emiten Indonesia, hingga Lembaga Alternatif Penyelesaian Sektor Jasa Keuangan. Tidak hanya itu, Bank Mandiri juga aktif menjadi pengurus di berbagai asosiasi penting, seperti di Perhimpunan Bank Nasional dan juga Bank Association for Risk Management. Tidak hanya di Indonesia, Bank Mandiri juga memiliki keanggotaan di asosiasi internasional, contohnya seperti di World Economic Forum, International Council of Museums, dan juga International Chamber of Commerce Indonesia. Sebagai sebuah perusahaan, Bank Mandiri memiliki visi, misi, dan nilai-nilai yang dianut sebagai sebuah perusahaan perbankan. Visi yang dimiliki yakni menjadi partner finansial pilihan utama bagi Anda. Sedangkan misi yang diusung yakni menyediakan solusi perbankan digital yang handal dan simpel yang menjadi bagian hidup nasabah. Nilai-nilai budaya yang dianut ada 6, yakni amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Amanah yakni memegang teguh kepercayaan yang diberikan, kompeten yakni terus belajar dan mengembangkan kapasitas, harmonis yakni saling peduli dan menghargai perbedaan, loyal yakni berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif yakni terus berinovasi dan antusias, dan yang terakhir kolaboratif yakni membangun kerjasama yang strategis. Struktur organisasi PT Bank Mandiri terdiri dari Dewan Komisaris yang membawahi Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi. Di bawahnya lagi ada Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama yang memimpin berbagai direktorat seperti Corporate Banking, Commercial Banking, Treasury dan International Banking, Risk Management, Operation, Information Technology, Human Capital and Compliance, Finance and Strategy, Consumer Banking, hingga Network dan Retail Funding. Setiap direktorat memiliki divisi spesifik, contohnya Corporate Banking mengurus layanan perbankan korporasi, sedangkan Risk Management menangani risiko pasar, kredit, hingga operasional. Selain itu, ada juga fungsi pendukung seperti Internal Audit dan Corporate Relations. Struktur ini memastikan setiap aspek perbankan, mulai dari layanan nasabah, teknologi, manajemen risiko, hingga strategi bisnis berjalan terintegrasi dan efisien. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan profil Dewan Komisaris dari Bank Mandiri, yaitu Komisaris Utama ada Bapak Chatib Basri yang menjabat sejak 2024, kemudian ada Wakil Komisaris Utama, Komisaris Independen, dan juga Komisaris. Selanjutnya ada Direksi Bank Mandiri, profilnya adalah dari Direktur Utama, yaitu Bapak Darmawan Junaidi yang menjabat sejak 2017. Ada pula Wakil Direktur Utama, Direktur Kepatuhan Sumber Daya Manusia, dan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan analisis komposisi pemegang saham, di mana kepemilikan negara Republik Indonesia tetap stabil, yaitu 52%, di mana hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menjadi pemegang saham mayoritas dan tidak berubah. Kemudian selanjutnya, untuk investor nasional non-pemerintah, perorangan Indonesia naik secara signifikan dari 1,39% menjadi 2,22% pada akhir tahun 2024. Ini menandakan bahwa minat investor retail domestik meningkat sepanjang 2024. Berikut komposisi pemegang saham investor nasional non-pemerintah selain perorangan. Kemudian ada investor asing, di mana badan usaha asing relatif stabil namun menurun, sedangkan perorangan asing meningkat. Total perubahan signifikan terjadi pada 2024 ini, di mana jumlah pemegang saham pada awal tahun itu 112.000 dan meningkat menjadi 194.000 pada akhir tahun. Kemudian struktur kepemilikan mayoritas tidak berubah, yaitu pemerintah Indonesia memiliki
kepemilikan 52%, kemudian asing 33,5%, dan nasional non-pemerintah sebesar 14,5%. Pergeseran internal nasional yaitu porsi retail, domestik, dan PT naik, sedangkan porsi institusi seperti asuransi dan reksadana menurun. Nah, selanjutnya, menurut data yang saya dapatkan melalui IDX, laporan posisi keuangan atau neraca dari Bank Mandiri pada tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Total aset meningkat 11,64% menjadi 2.427 triliun rupiah, mencerminkan ekspansi yang kuat. Liabilitas juga naik 12,04% menjadi 1.860 triliun rupiah. Sementara dana syarikat temporer tumbuh 11,96% menjadi 253 triliun rupiah. Dari sisi ekuitas, perusahaan mencatat pertumbuhan sehat sebesar 9,04% menjadi 313 triliun rupiah, yang terutama berasal dari laba ditahan. Secara keseluruhan, laporan ini menggambarkan kinerja yang solid dengan dominasi aset keuangan lebih dari 95% dari total aset. Di sini saya akan menjelaskan laporan laba rugi oleh PT Bank Mandiri. Yang pertama yakni pendapatan utama. Pendapatan bunga dan syariah sebesar 101,756 juta rupiah, pendapatan premi neto sebesar 2.520 juta rupiah, yang mana jika ditotal 104,277 juta rupiah. Hal ini merupakan sumber utama bisnis Bank Mandiri yang menunjukkan kuatnya pendapatan berbasis bunga seperti kredit, pembiayaan syariah, dan juga obligasi. Selanjutnya adalah pendapatan operasional lainnya yang sebesar 42,171 juta rupiah, yang menunjukkan angka yang sangat besar sekali, hampir 40% dari pendapatan bunga, mengindikasikan bahwa Bank Mandiri tidak hanya mengandalkan bunga tapi juga kuat di fee-based income seperti jasa, transaksi, komisi, dan investasi. Yang ketiga yakni beban operasional yang menunjukkan cadangan kerugian mengalami penurunan nilai sebesar 11,811 juta rupiah yang relatif terkendali dengan beban operasional sebesar 58,610 juta rupiah yang menunjukkan meskipun beban besar namun lebih kecil dibanding pendapatan yang mana masih stabil. Yang keempat yaitu laba operasional sebesar 76,59 juta rupiah yang menunjukkan margin operasional tinggi yang juga menunjukkan kinerja perusahaan yang efisien. Lalu yang kelima yakni laba bersih, di mana laba sebelum pajak yaitu 76,403 juta rupiah dan beban pajak sebesar 15,238 juta rupiah dengan laba bersih tahun berjalan yaitu 61,165 juta rupiah yang menunjukkan bahwa Bank Mandiri memiliki kinerja yang sangat solid dan juga mengalami peningkatan laba dibanding dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai laporan arus kas konsolidasian di bidang operasional. Pada tahun 2024, PT Bank Mandiri Persero Tbk mencatat kinerja arus kas yang solid dengan menghasilkan arus kas bersih dari aktivitas operasional sebesar 53,86 triliun. Penerimaan utama berasal dari bunga sebesar 126,31 triliun, pendapatan syariah sebesar 21,44 triliun, dan provinsi, komisi, serta premi sebesar 36,54 triliun. Namun jumlah penerimaan yang besar ini harus dikurangi oleh berbagai pengeluaran signifikan seperti beban bunga sebesar 41,14 triliun, beban syariah sebesar 7,84 triliun, klaim asuransi sebesar 10,57 triliun, biaya gaji dan tunjangan sebesar 28,5 triliun, beban administrasi sebesar 20,48 triliun, serta pajak penghasilan sebesar 13,44 triliun. Selain itu, transaksi obligasi pemerintah juga memberikan dampak negatif, di mana pembelian obligasi mencapai 498,02 triliun, sementara penerimaan dari penjualan hanya sebesar 489,37 triliun, sehingga terjadi selisih keluar sebesar 8,56 triliun. Dengan kombinasi penerimaan dan pengeluaran tersebut, angka 126,31 triliun dari bunga tidak langsung tercatat sebagai laba kas bersih, melainkan menyusut setelah dikurangi oleh semua kewajiban operasional, yang hasil akhirnya adalah arus kas operasional bersih, yaitu sebesar 53,86 triliun, yang menunjukkan bahwa kapasitas Bank Mandiri untuk tetap menjaga likuiditas meskipun menghadapi beban yang besar. Kita akan membahas laporan perubahan ekuitas PT Bank Mandiri. Mulai dari saldo per 1 Januari 2024, total ekuitas Bank Mandiri tercatat sebesar 287,5 triliun rupiah. Kolom pertama adalah modal ditempatkan dan disetor penuh senilai 11,7 triliun, dan tambahan modal disetor sebesar 17,6 triliun. Nilai ini tidak berubah sepanjang periode, karena tidak ada penerbitan atau pembelian kembali saham. Selanjutnya ada kolom selisih kurs, penjabaran laporan keuangan, keuntungan atau kerugian aset keuangan, bagian efektif, lindung nilai, revaluasi aset tetap, hingga keuntungan aktuarial. Semua ini masuk dalam penghasilan komprehensif lain, yang mencatat pos-pos langsung ke ekuitas tanpa lewat laba rugi. Kemudian saldo laba terbagi dua, yang sudah ditentukan penggunaannya seperti cadangan umum sebesar 5,3 triliun dan yang belum ditentukan penggunaannya mencapai 191,9 triliun. Pada periode ini laba bersih menambah sekitar 12,7 triliun, sementara dividen mengurangi 33 triliun dari saldo laba. Ada juga kepentingan non-pengendali senilai 26,6 triliun yang mencatat porsi ekuitas pemegang saham minoritas di entitas anak. Setelah semua pergerakan ini, total ekuitas per 31 Maret 2024 turun menjadi 268,8 triliun rupiah. Terima kasih. Dan masyarakat, kehadiran Smart Branch by Mandiri adalah awal masa depan layanan perbankan Mandiri sekaligus memudahkan para nasabah. Inovasi tidak